Hai, kamu yang pilih kartu pertama ya, kamu yang pilih Nine of Pentacles ya. Ini kelihatannya kamu lagi kayak istilahnya sebetulnya sendiri juga nggak apa-apa, tapi talk to who kayak gitu. Tapi sendiri juga nggak apa-apa banget kayak gitu. Cuman di sini kamu ada pilihan untuk nggak sendiri gitu ya, atau kamu ada gambaran ini kayaknya bisa nih sama aku gitu. Cuman bisa beneran atau enggak gitu. Mungkin ada rasa nggak yakin. Sebetulnya kamu no problem, misal pun kamu harus melanjutkan hidup kamu sendirian, at least untuk beberapa waktu ini no problem ya. Kita lihat energinya ada 12 kartu nanti. Di sini ditetapkan kamu yang atas, dia yang bawah ya. Cuman kadang kamu nggak ngerasa kamu yang atas, kamu ngerasa kamu yang bawah, no problem ya. Atau memang benar kamu ngerasa benar kamu yang atas, dia yang bawah, itu juga no problem ya. Jadi kadang kita ngerasa dia yang begitu, sementara sebetulnya kita juga begitu gitu. Atau kita ngerasa kita begini, padahal itu efek dari dia yang begitu kayak gitu ya. Paham ya? Jadi nggak selalu seperti yang kita lihat, segala sesuatu nggak selalu seperti yang kita lihat dan nggak selalu seperti yang kita rasa. Oke, di jajaran kartu-kartu kamu di sini sudah nampak ada Three of Cups ya, terus ada Six of Wands, terus ada The Wheel of Fortune, terus ada Ten of Swords, terus ada, ntar semoga lurus, ada Explorer of Wands dan ada Guardian of Wands. Oke. Di dia ada The Fool. Oke. Nanti kita baca energinya secara eksternal, ekspektasi, terus komunikasi ya, latar belakang, bibit bobot bebet itu. Ada The Fool, Five of Cups, The Sun, terus Seven of Pentacles, Eight of Cups, terus ada Guardian of Pentacles. Dan perlu dipahami ya, di sini saya reading bukan jualan harapan ya. Jadi kalau ada hasil readingan di sini yang kurang menyenangkan ya, seadanya kartu ya, dan seadanya yang muncul di kepala saya itu aja ya pembacaannya gitu. Jadi kalau misal berharap readingnya negatif, nggak ada positifnya ya, saya bukan kok mau gimana ya, adanya itu ya, sejujurnya aja. Pertama, energi yang keluar dari kamu, dari dia ya, yang bisa dilihat dan dirasakan orang-orang lain ya, termasuk kamu sendiri mungkin bisa ngerasain energinya dia, kamu bisa ngerasain energi kamu sendiri ya. Ada Three of Cups sama The Fool. Three of Cups nih tipe seseorang yang ya seperti gambaran kartunya di sini, jomblo ya no problem, maksudnya nggak sama dia juga nggak masalah gitu loh. Maksudnya ini ya istilahnya kayak ada sense kayak iseng-iseng berhadiah katakanlah ya. Bukan kok mau main-main, enggak. Kalau memang bisa diajak serius, ya serius. Cuman untuk saat ini, momen ini nggak tahu lah, ini emang mau emang bisa diajak kemana, bisa dibawa kemana kayak gitu ya. Jadi kamu cenderung santai aja. Ini energinya kamu kayak cenderung santai aja. Dia juga kira-kira seperti itu. Dan ini cenderung lebih ke kayak kamu ya. Energinya kayak santai aja, cuman dia lebih ya, bisa dibilang lebih parah lagi, bisa dibilang lebih bagus lagi ya, lebih kayak yang kalaupun diajak serius belum tentu dia bisa gitu ya. Jadi ini bukan kok dia nggak mau serius, nggak, mungkin tetap kesannya di kamu bakalan kayak ini orang nggak ada seriusnya sama aku, padahal dia sudah serius gitu. Jadi energi The Fool ini kan energi yang santai aja, bebas aja, mengalir dengan waktu kayak gitu ya. Jadi kayak yang nggak ada tujuan khusus tertentu untuk nanti dibawa kemana kayak gitu ya. Jadi kalau kamu tanya dia hubungan ini mau apa, kamu maunya hubungan ini sampai di mana atau mau dibawa ke arah apa kayak gitu, ini kita step selanjutnya kayak gimana, dia nggak ada jawaban gitu. Kalaupun ada jawaban mungkin sebatas untuk menyenangkan hati kamu aja, biar dia nggak kehilangan kamu untuk hari ini kayak gitu ya. Jadi serba sementara sifatnya, bukan dia nggak mau ya, dia nggak ada gambaran ke situ,
Tapi bukan berarti nggak serius. Bulet iki ya. Bukan berarti kamu dipakai mainan atau gimana, enggak gitu. Lebih ke kayak ya kan aku nggak tahu gitu loh, masa depan nggak ada yang jamin, ya kita ngalir aja, maksudnya mungkin seperti itu ya. Saya nggak menutup kemungkinan dia memang mau mainin kamu, cuman di sini untuk kartu yang ini doang saya nggak ngelihat ada cara main-main gitu, lebih ke kayak pasrah sama waktu ya. Paham di situ ya. Terus perkara ekspektasi ya, di sini ada Six of Wands, di sini ada Five of Cups. Inilah kenapa dia nggak terlalu bisa yang menambatkan, oh aku maunya gini, karena ada sesuatu mungkin di dirinya, mungkin di masa lalunya ya, sesuatu yang dia sayangkan. Kalau ini di dirinya ya, sesuatu yang dia sayangkan, andainya aku nggak gini, dia pasti mau sama aku bisa jamin hidupnya, atau aku bisa ini, aku bisa itu dengan dia yang adalah kamu gitu ya. Jadi ada sesuatu di dirinya yang dia sayangkan gitu, yang dia sesalkan. Kalau ini bukan di dirinya, mungkin di masa lalunya, mungkin ada kisah asmara yang bikin dia sakit hati banget. Mungkin masih ada apa istilahnya, belum ada closure ya, mungkin masih gantung, bukan kok hubungan yang masih gantung, tapi kayak perpisahannya tuh masih menyisakan banyak tanya ya, yang belum ada jawabannya, dan mungkin yang bisa jawab cuman orang yang nyakitin dia itu waktu itu gitu ya. Ya saya belum kepikiran hal yang lain tentang ini ya. Jadi yang disesalkan bisa jadi dari dirinya, bisa jadi dari masa lalunya gitu. Jadi dia kayak ada sesuatu yang menghambat dia untuk bisa, aku mau ini kayak gitu ya, untuk bisa menentukan aku maunya ini. Dia nggak tahu dia mesti berharap apa atas hubungan ini, paham ya? Jadi bukan kok kamu yang nggak bisa diharapkan, bukan dari dianya sendiri, dari sisinya dia, entah dari dirinya, entah dari masa lalunya. Nah kamu Six of Wands di sini ya, kalau hubungan nggak bikin aku lebih, istilahnya lebih, entah lebih sehat, entah lebih waras, entah lebih kaya, entah, intinya kalau hubungan gak bikin kamu lebih dari yang ada sekarang ya, kamu gak mau gitu. Kamu mau hubungan yang menumbuhkan kamu, yang bikin kamu lebih semarak, yang bikin hidup kamu lebih bahagia katakanlah ya. Sekarang bukan kok kamu gak bahagia, cuman kalau siapa tahu bisa lebih bahagia lagi kan gitu ya, no problem gitu ya. Cuman dia terhambat dari dianya sendiri. Jadi dia nggak ada ekspektasi khusus kayak misal aku mau hubungan ini dibawa kemana, karena ya itu tadi ya ada yang menghantui dirinya ya. Perkara komunikasi ya, di sini kamu Wheel of Fortune, dia the Sun gitu. Dia ngasih istilahnya dalam hal kamu sama dia komunikasi, kamu mungkin ngerasa dia enak diajak ngobrol, diajak sharing, ketemu kayak gitu ya. Dia ngelihat kamu kayak yang kadang begini kadang begitu, mungkin ya. Satu kemungkinannya di sini ada dua. Satu mungkin dia ngelihat kamu kadang begini kadang begitu, tapi sama dia juga itu no problem gitu ya, kayak dia ya wis lah gitu ya. Kamu kayak kadang gini kadang gitu, atau kamu cenderung yang kayak bukan kok nggak bisa dipegang ya, lebih ke kayak dia ngerasa kamu bisa pergi kapan aja, bisa ninggalin dia kapan aja kayak gitu ya. Jadi kayak yang dia sendiri gak yakin sama kamu kalau lagi interaksi ya, kayak yang di setiap interaksi dia mendapatkan kesan bahwa kamu di sini hanya untuk sementara kayak gitu ya. Jadi nambah lagi faktor yang bikin dia kayak nggak bisa menentukan masa depannya ini hubungan katakanlah ya. Kalau memang itu yang kamu mau ya, kalau memang kamu berharap dia bisa menentukan maunya apa, ini juga menguatkan kenapa dia begitu ya, karena dia berpikir atau merasa kamu kurang di situ gitu, atau kamu cenderung angin-anginan gitu, kadang begini kadang begitu, no problem sama dia, cuman kan dia jadinya nggak bisa menentukan gitu ya. Ini bukan kok nyalain kamu ya, ini biar kamu tahu situasinya apa istilahnya, kenapa dia begitu ya. Mungkin kamu bisa
menyesuaikan kayak, atau ya udahlah nggak usah sama dia, terserah kamu ya soal keputusan ya, saya nggak menyarankan ini dan itu ya, senyamannya kamu aja. Terus latar belakang latar belakang mungkin masa lalunya, mungkin tradisi, mungkin apa didikan keluarga kayak gitu ya. Kamu Ten of Swords ya, dia Seven of Pentacles ya. Kamu tumbuh di lingkungan, mungkin ditumbuhkan oleh orang tua yang cenderung bikin kamu, bukan kok cenderung bikin kamu ya, didikannya mengajarkan kamu untuk selalu merasa bertanggung jawab lebih atas segala sesuatu, katakanlah gitu ya. Jadinya kamu kayak gampang bukan kok gampang overthinking, memang yang kamu tanggung memang banyak gitu ya. Memang Ten of Swords ini bukan soal beban tanggungan, beban tuntutan, memang bukan soal itu, cuman yang kamu pikirin jadinya banyak kan gitu. Biasanya orang yang dipikirin banyak karena bebannya banyak, tanggungannya banyak. Kamu no problem sama bebannya, cuman kamu harus ngadepin apa yang di otak kamu ini. Itu doang gitu. Kamu ngelihat, oh ya memang ini yang harus aku tanggung jawab gitu ya, ini yang harus aku seret dalam hidupku, katakanlah gitu. Cuman kan untuk bisa menanggung ini berarti aku harus mikir ini, mikir itu, mikir anu, mikir itu gitu. Dan ini kayak dibiasakan di keluarga kamu ya. Mungkin bukan kok dibiasakan dengan sengaja, tapi lebih kayak karena situasi menuntut itu gitu, menuntut kamu untuk dibiasakan menanggung banyak hal di pundak kamu sendiri gitu. Mungkin dari kecil terbiasa dimintain tolong buat jagain adik, kayak kalau adiknya kenapa kamu yang salah gitu ya. Jadi ada unsur itu, jadi takut salah ya, karena kamu nanggung ini, nanggung itu, nanggung anu ya, satu salah yang lainnya kayak pasti terpengaruh kan gitu ya. Jadi kamu berusaha untuk nggak salah, kalau salah nanti yang lainnya begini gitu ya. Jadi terbiasa hati-hati. Itulah kenapa mungkin kamu jadi kayak yang soal percintaan kayak gini ya, sendirian aja nggak apa-apa. Mungkin karena kalau ada percintaan yang bikin susah, beban kamu lebih nambah lagi kan, jadi jadi tambah parah hidup kamu rasanya kan ya. Jadi kamu cenderung ya kalau dia nggak nambahin apa-apa mending nggak usah kayak gitu ya, daripada tambah susah gitu. Nah dia di sini Seven of Pentacles ya, dia terbiasa untuk bukan kok memperjuangkan tapi nelateni ya. Kalau memperjuangkan kan kayak ada energi untuk mengeluarkan upaya effort sebesar mungkin kayak gitu ya, untuk mendapatkan hasil sesegera mungkin gitu. Kalau memperjuangkan kan kayak nadanya arahnya ke situ, meskipun nggak selalu berarti seperti itu kan. Memperjuangkan kayak ada kesan seperti itu, mengeluarkan effort sebesar mungkin untuk mendapatkan hasil sesegera mungkin. Nah, ini lebih ke kayak nelateni, kayak nabur biji lombok katakanlah ya, kayak nabur biji lombok ke tanah gitu, terus disiram gitu. Terus hari-hari disiram, dipupuk, disiram, dipupuk. Sebatas kayak nggak ada effortnya, cuma sambil lewat aja nyiram, terus udah ngelakuin yang lain kayak gitu ya, kayak santai gitu. Tapi sebetulnya nungguin hasilnya, paham ya? Jadi dia diajarkan untuk, atau hidupnya ya ngajarkan dia untuk seperti itu. Jadi kalau dalam hal berupaya dia nggak terlalu yang effort gede di depan dapat hasil secepatnya, nggak seperti itu. Dia effortnya sambil santai. Jadi mungkin kesannya di kamu ya, bisa jadi dia kayak orang nggak ada effort ke kamu, kayak nggak serius, meskipun mungkin kemungkinan serius, cuman dia kayak yang santai aja dalam komunikasinya, cenderung banyak dengerin dan cenderung banyak memberi katakanlah semangat ya. Terus dia juga ada rasa kurang atau harusnya gini, harusnya gitu sama dirinya sendiri atau sama hidupnya di masa lalu ya. Terus juga dia yang gak terlalu berani naruh harapan besar pada hubungan ini karena dianya sendiri ya, paham ya. Jadi tapi dia tanam ya, ada upaya. Memang kelihatannya kayak gak ada upaya, tapi dia tahunya caranya begitu, katakanlah gitu ya. Itu perkara
effort ya. Kalau kamu kan kalau sudah istilahnya komitmen sama sesuatu, entah itu hubungan kayak misalnya, oh aku mau sama orang ini, meskipun belum ada judulnya pacaran kayak nikah, kayak belum ada gitunya, kamu sudah komitmen, kamu mengusahakan gitu kan, istilahnya gimana caranya supaya hubungan ini berhasil sampai ke situ. Kamu berusaha mengendalikan hal-hal kecil supaya nggak jadi kesalahan kayak gitu ya, mengendalikan kamu sendiri, kayak gitu ya. Dia kan nggak kayak yang santai aja, jadi kesannya kayak nggak ada effortnya gitu. Itu sih ya. Ya ini bisa jadi kayak asal muasal dari sebuah perpisahan kan gitu ya kalau dilihat. Kayak karena kamu ngelihat dia kayak nggak serius dan dia bisa jadi merasa tertekan kalau misal kamu nyeriusin hubungan ini ya, dan kamu mulai yang berusaha menata hubungan, membina hubungan, dia mungkin bisa jadi merasa kok gitu amat sih, santai aja kenapa kayak gitu, akhirnya merasa tertekan, stres kayak gitu ya. Bisa jadi nggak cocoknya di sini, backgroundnya beda, tapi bukan berarti nggak cocok di sini tuh berarti nggak bisa sama sekali. Bisa, asalkan sama-sama ngerti gayanya dia begini, dia juga ngerti gayanya kamu begitu gitu ya. Dan nggak perlu disayangkan, nggak perlu distreskan, nggak perlu dipertanyakan juga gitu, kenapa kok dia gini. Ya memang stylenya begitu, sudah jadi wiring di otaknya gitu ya. Dan kamu juga akan begitu, sudah jadi wiring di otak kamu untuk begini dan begitu ya, seperti adanya kamu ya. Terus love language ya. Love language ya, language-nya kamu di sini Explorer of Wands, dia Eight of Cups ya. Kamu cenderung istilahnya jadi seseorang yang ada ketika dibutuhkan kan gitu ya. Dan dilihat dari kartu-kartu sebelumnya kelihatannya memang istilahnya kamu terbiasa menerima cinta yang seperti itu, atau kamu nggak biasa menerima cinta seperti itu tapi berharap dicintai itu kayak gitu ya. Jadi bisa dua sumbernya ya. Dan kamu kalau sayang sama seseorang, kamu selalu ada gitu ya, kapanpun dia butuh, kapanpun dia mau, meskipun nggak butuh ya, misal aku cuman pengen ditemenin nonton TV gitu, kamu ada gitu. Nah dia ya lebih ke kayak ketika momennya bener-bener yang gelap banget buat kamu, ketika dia mungkin nggak kelihatan ada tapi dia nyarikan jalan keluar, entah kayak dia memutuskan kayak dia memutuskan sendiri solusinya ini ya, dia nyarikan jalan sendiri dan berharap kembali ke kamu sudah sama hasilnya gitu. Jadi kamu nggak perlu mikir repot-repot, nggak perlu susah-susah kayak gitu caranya dia ya. Jadi bukan kok yang hadir di dekat kamu, dengerin ngelus-ngelus, ngecup-ngecup gitu, cup sayang jangan nangis, kayak bukan yang kayak gitu. Dia denger misal ini terjadi ya, misal dia denger kamu lagi ribut sama perkara di kantor misalnya ya, atau sama teman kamu misalnya, dia langsung bertindak gitu. Jadi bukan kok ini didengerin dulu, mungkin nggak terbiasa seperti itu ya, langsung ngambil tindakan gitu aja. Ya cenderung begitu. Bukan berarti, saya sering lihat orang ngomongin love language tuh kayak love language-nya cuma satu itu doang gitu. Sedangkan kalau saya rasa tiap orang mau dicintai dengan semua cara, dengan semua bahasa cinta kan gitu ya. Misal bahasa cinta duit gitu. Mau juga bahasa cinta kasih sayang kayak sentuhan kayak gitu, mau juga kan, semua mau. Cuman yang bisa dilakukan orang biasanya kan cuma satu atau dua macam love language gitu. Cuman kalau dicintainya pastinya pengennya semuanya. Nah kamu lebih ahli soal hadir itu tadi, apa sih, quality time kayak gitu ya. Dia lebih kayak istilahnya problem solving kayak gitu ya, lebih ke situ. Dan dia sendiri yang menyelesaikan, bukan kok ngasih saran ke kamu, lebih ke kayak problem solving, caranya gini, oh ya langsung dia yang ambil langkah gitu ya. Itu ya, entah kamu suka atau enggak cara kayak gini, saya enggak tahu. Mungkin kamu berharap juga, istilahnya punya pasangan juga yang selalu ada hadir buat kamu ya.
yang selalu bersedia kapanpun kamu butuhkan, karena aku juga begitu. Tapi nggak bisa, istilahnya nggak selalu bisa ketemu yang love language-nya sama kayak kita gitu. Kayak saya sama suami saya ya, love language-nya beda banget gitu. Istilahnya kalau saya quality time kayak kamu gini ya, suami saya ya kayak yang ini. Ini sebetulnya ngeridingin orang apa ngeriding diri sendiri? Enggak, kalau reading diri sendiri enggak, yang depan-depan enggak sama. Ya, ini jadi tipenya seperti kira-kira kayak saya sama suami saya. Ya ketemu aja, nyambung aja ya, meskipun beda bahasa ya. Terus selanjutnya perkara keseharian ya, maksudnya buat kamu yang mungkin belum hidup sama dia ya, masih penjajakan mungkin atau masih pacaran dan masih tinggal sendiri-sendiri, mungkin belum tahu kesehariannya, yang bikin jengkel apa, yang bikin bangga apa kayak gitu ya. Nah di sini ada Guardian of Wands sama Guardian of Pentacles sama gitu ya. Mungkin ya kamu sama dia bisa jadi punya istilahnya lifestyle-nya sama ya, lifestyle-nya sama cuman untuk alasan yang berbeda. Kayak misal sama-sama suka nge-gym ya, kamu suka nge-gym, dia juga suka nge-gym, cuman dia nge-gym buat bentuk badan, kamu buat kesehatan kayak gitu ya. Jadi entah yang disuka ini apa ya, nge-gym itu tadi kan contoh aja, yang disuka itu apa, tapi ada banyak hal yang bisa kamu lakukan bersama-sama dia gitu, karena sama-sama enjoy gitu, enjoy sama hal yang sama, bisa menghargai aktivitas yang sama gitu ya. Jadinya enggak, istilahnya kamu sama dia bisa lebih sering bersama dan bondingnya jadinya lebih bagus gitu ya. Cuman perbedaan perkara melihat effort ini aja sih yang saya tadi sampaikan ya. Ini bisa jadi asal muasal dari perpisahan di sini gitu. Yang lain-lainnya oke aja sih itu ya. Jadi kalau kamu mau males kalau nggak ada effortnya, aku sudah nggak ada tenaga buat effort ginian, no problem ya gitu, dilewatkan aja, tunggu kereta selanjutnya. Ya, halo kamu yang pilih kartu kedua atau Page of Wands ya. Di sini mungkin kalau dilihat dari kartu yang kamu pilih ya, situasi kamu sama dia saat ini ya mungkin lebih ke kayak saling mempelajari satu sama lain ya. Mungkin sudah kenal lama, mungkin baru kenal, tapi masih di fase itu, masih di fase orang ini kayak gimana sih sebetulnya kayak gitu ya, karakternya kayak gitu. Kalau dilihat dari kartunya juga ya bisa dilihat ini kayaknya ada harapan ya, karena kalau dilihat dari mulu kalau dilihat dari ada intensi untuk saling mengenali ya, berarti kan di sini ada semacam keinginan untuk saling terbuka ya, untuk saling memahami, dan itu bagus kan gitu ya. Itu poin plus sudah dari situ doang gitu. Jadi ada potensi ini hubungan gitu ya. Entah nanti nggak cocoknya di mana, dan tiap istilahnya kamu mau hubungan sama siapapun ya pasti ada nggak cocoknya, ada bagian yang kamu nggak sukanya, ada bagian yang kamu jengkel, jengah, kalau bisa nggak usah kayak gini kayak gitu ya, pasti bakalan ketemu mau sama siapapun. Jadi kalau kamu mau nyari yang sempurna, yang cocok semua ya, yang nggak ada kurang-kurangnya, nggak ada itu ya, itu ngayal namanya. Dan di sini saya reading nggak jualan harapan ya, seadanya kartunya mau ngomong apa. Oke, mau bicara aspek yang kayak negatif atau yang menurut kamu negatif, atau aspek yang menurut kamu positif, terserah kartunya. Saya nggak nambahin, nggak ngurangin, kan kartu ini memercikan ide atau intuisi di kepala saya, ya itu aja yang saya sampaikan ya. Terus itu ada Page of Cups sama Four of Swords. Ini energi kalian, energi kamu, yang atas kamu, yang bawah dia ya, maksud saya di situ. Dan kalau misal kamu ngelihat yang atas kayaknya bukan aku, yang bawah kayaknya aku, dia yang atas kayak gitu, bisa kebalik, sah-sah aja ya. Cuman perlu dipahami bahwa kadang yang kita lihat di orang lain sebetulnya kita sendiri gitu ya, paham ya. Jadi, dan itu bukan teori saya bikin sendiri ya, itu sudah sudah umum di dunia psikologi, memang ada
namanya proyeksi, mirroring kayak gitu-gitu. Ada istilahnya, saya nggak paham. Ya tanya yang ngerti psikologi, atau mungkin kamu ngerti psikologi ya. Ada Page of Cups sama Four of Swords ya. Ini ya energi yang nampak oleh orang lain, yang bisa kamu tangkap dari dia, yang dia bisa tangkap dari kamu ya. Di sini ada semacam kamu upaya ya, kamu effort, meskipun mungkin bukan kok effort yang wow banget, yang agresif, bukan yang seperti itu, tapi kamu nunjukkan bahwa kamu bersedia. Sedangkan dia kayak yang adem-adem aja ya, kayak terkesan kayak dia nggak ada upaya. Mungkin di kamu kesannya seperti itu, atau kalau memang terbalik bisa jadi dia yang merasa kamu kayak kurang effortnya gitu, kehadiran kamu minim gitu, atau kamu merasa dia kayak yang ogah-ogahan gitu ya, kayak ya kalau pas memang bisa ya bisa, kalau nggak terlalu bisa ya berarti nggak bisa gitu, meskipun bisa diusahakan kayak gitu ya. Jadi kayak dia agak terlalu santai di hubungan ini. Cuman ya kalau dia dari ya mungkin ini lebih ke kamunya ya, kamu yang lagi istilahnya pengen ngenal banget ya, kamu yang naksir mungkin ya, bisa jadi ini kalimat seperti itu, kamu yang naksir dia ya, mungkin naksir cuman dia nggak merasa terdorong untuk ya, tapi kalau naksir pastinya terdorong untuk pengen tahu orang ini sebetulnya kayak gimana gitu, lebih ke kayak pengen tahu lebihnya apa lagi kayak gitu ya, karena kan sudah naksir kan, pengen lihat orang ini punya kelebihan apa lagi gitu, yang bisa aku puja, yang bisa aku cintai gitu. Aku pengen mencintai orang, karena kan orang kalau naksir kan gitu ya, lebih nyari lebihnya daripada nyari kurangnya kan gitu. Ini orang kayak tenang-tenang aja. Dan perkara ekspektasi ya dari dua kartu ini ya, kamu sama dia kira-kira kira-kira serupa tapi tak sama ya. Ini kamu mungkin sebatas kayak yang aduh aku pengen punya pasangan gitu ya, jadinya ada upaya karena kamu pengen punya pasangan. Tapi kamu sendiri dengan kartu Four of Cups ini ya, semacam kayak yang pengen tapi misal harus menghadapi tantangan atau harus menanggung beban, harus harus jadi pusat dari hubungan, kamu nggak mampu itu, energi kamu nggak ada meskipun kamu mau ya, energi kamu nggak ada, mungkin kamu lagi burn out ya, mungkin baru keluar atau entah baru keluar, entah sudah lama keluar dari sebuah hubungan yang melelahkan ya, entah baru atau sudah lama, namanya hubungan melelahkan kan bisa jadi apa istilahnya, buntutnya panjang kan gitu ya, maksudnya buntut efeknya gitu ya, kamu energinya belum full untuk melalui halangan dan rintangan dalam membina hubungan gitu. Kamu masih yang berharap dia effort, aku santai gitu. Cuman dalam situasi ini ya, kamu dapatnya kamu yang effort, dia yang santai, sedangkan harapannya terbalik. Maksudnya kamu berharap posisinya nggak seperti itu, kamu yang santai, dia yang effort gitu. Cuman kamu effort, mungkin kamu berharap dengan aku effort ini dia tahu bahwa aku mau, dan dengan begitu dia effort gitu mungkin ya, saya nggak tahu. Intinya di sini kamu, kalaupun kamu mau, kamu nggak ada energinya untuk effort lebih daripada yang sekarang gitu ya. Makanya ini effortnya bukan kok yang agresif, lebih ke kayak yang menunjukkan bahwa kamu bersedia itu ya. Terus dia di sini ya ada Three of Swords. Di sini ada kekecewaan. Bisa jadi sebentar, mungkin kartu ini tadi sudah mau saya tarik, cuman ini buat apa saya nggak tahu lah. Sekarang saya tahu. Ini kekecewaan. Cuman kan di poin ini ya, bisa jadi dia berpikir bahwa semua hubungan bakalan nyakitin aku, atau B ya aku bakalan cuma nyakitin orang lain kayak gitu. Jadi ekspektasinya sudah negatif duluan ya, entah negatif dari orang lain, entah negatif dari dirinya sendiri. Nah ini kartu konfirmasinya Justice, kayak dia merasa ada karma, kayak dia merasa dikunci katakanlah ya. Bisa jadi memang istilahnya memang ada karma, mungkin dia pernah nyakitin seseorang di masa lalu atau di kehidupan yang lalu ya, dan dia masih tertinggal rasa bersalah di situ ya, kayak dia melihat bahwa
apa yang dialaminya dalam hal percintaan ya, itu adalah bayaran dari hutang karmanya yang pernah dia lakukan, atau mungkin dia nggak ingat dia pernah ngelakuin, tapi mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi kayak gitu ya. Jadi dia ngelihat, dia nggak, jadinya ya dengan pemikiran karma ini tadi ya, jadi dia nggak yakin sama, kalaupun aku berusaha dalam hubungan ya, mungkin juga kemungkinan ya, bukan kok mungkin, dia mikirnya lebih ke kayak kemungkinan bakalan berakhir sakit gitu, bakalan berakhir nggak enak gitu. Jadi di sini ya dua-duanya nggak ada ekspektasi positif. Kamunya ya bisa dibilang positif, tapi sebetulnya nggak juga gitu, karena kamu berharap kamu yang di effortin, katakan di effortin itu bahasa apa ya, kamu yang di effortin karena kamu, dan wajar gitu, saya nggak nyalahkan juga, maksudnya di sini wajar karena kamu lagi istilahnya belum nyampe energinya untuk bereffort ria ya. Komunikasinya kita lihat di sini. Jadi dari sini kelihatan di dua faktor pertama kayak kurang ini ya, kurang ketemu gitu. Perkara komunikasi ya. Jadi kamu kayak gini ya, open house katakanlah gitu ya. Kamu open house, kalau dia mau datang gitu. Ini dalam hal komunikasi loh ya, bukan kok kamu benar-benar menyediakan rumah kamu untuk dia datang dan tinggal di situ. Kamu membuka diri banget ke dia, maksudnya kalau dia mau cerita apapun kamu nggak ngejudge, kamu bakalan dengerin selama apapun dia mau ngoceh. Tapi dianya kayak yang ya aku seneng ada orang seperti kamu mau dengerin, tapi dia nggak pernah cerita apa-apa kayak gitu ya. Jadi kayak dia yang kayak dia menghargai apa yang kamu sediakan, tapi dia nggak pernah make ya. Secara nyambung nggak nyambung ngobrol mungkin sebatas kayak masih di, kalau saya lihat nih kayak gambaran pintu ya, terus dia di sininya kayak sebatas omongan teras ya, omongan beranda, nggak ada dalam-dalamnya gitu ya. Maksudnya kamu berusaha kenal dia juga nggak terlalu tahu dia orangnya aslinya kayak gimana gitu. Dia ini bukan kok tertutup sih kalau saya bilangnya, dia lebih banyak ragu kayak yang cerita ini worth it nggak sih untuk diceritakan, malu-maluin nggak sih kayak gitu ya. Banyak pemikiran sebelum dia mengantarkan sebuah cerita, sebuah kisah, itu banyak pemikiran dan akhirnya enggak gitu ya, akhirnya nggak cerita itu. Dia seneng kamu buka, dan kemungkinan kalau dari ininya ya, dia butuh tempat cerita, cuman dianya sendiri yang menghambat ceritanya sendiri gitu. Paham nggak? Omongan dukunnya bulat ya. Keempat ya, perkara latar belakang ya. Di sini saya nggak ngomongin hasil penghasilan kompatibel enggak ya, ini lebih ke pribadi, kecocokan karakter kayak gitu. Background ya, dengan the moon sama Three of Wands. Kesamaannya dua kartu ini ya adalah sama-sama menanti ya. Dia mungkin dengan kalau dilihat dari kartu-kartu depannya ya, ini seseorang yang menantikan penyelamat, katakanlah ya, seseorang yang menantikan orang yang bisa menyembuhkan luka-luka hatinya, bisa mengeluarkan dia dari masa lalunya, yang bisa membuat hidup dia lebih bahagia ya. Ini kayak hawanya kayak melankolis banget orangnya. Mungkin orangnya kesannya di depan orang lain kayak yang ceria, bisa jadi ya, kayak yang ceria, atau bukan kok ceria tapi tenang, kayak damai, kayak enggak, kayak lempeng aja hidupnya, padahal di balik itu banyak yang disimpan gelendem-gelendem. Ya itu. Jadi kesamaannya di sini sama-sama ketika punya harapan menanti ya. Kesamaannya itu antara Moon sama Three of Wands ya. Bedanya ya, yang Three of Wands ini nggak ngayal. Nah, yang kamu ya di sini ada semacam ketika kamu mengharapkan sesuatu ya, kamu ada kayak
ada ngayalnya ya, ngayal kayak misal seandainya ya dia tahu-tahu datang ke rumah bawa bunga kayak gitu ya, contoh, itu contoh, saya nggak bilang kamu ngayal seperti itu, ini contoh aja. Jadi ada gambaran aksi yang akan dia lakukan atau gambaran situasi yang akan terjadi di kepala kamu ketika kamu punya harapan, dan ini bahaya buat kamu ya, saya kasih warningnya dari sekarang ya. Indah memang ya, cuman bahayanya adalah kalau kamu sudah makan imajinasi yang sama selama rentang waktu yang agak panjang ya, soal panjang pendeknya rentang waktu ini kan tergantung orangnya ya. Ada orang yang butuh bertahun-tahun baru merasa itu rentang waktu yang panjang, ada yang cuma seminggu 2 minggu aja sudah panjang. Intinya panjang ya, panjang buat kamu seberapa. Kalau kamu sudah termakan atau memakan imajinasi kamu sendiri untuk rentang waktu yang cukup panjang ya, akhirnya kamu lebih banyak berhubungan dengan orang yang ada di khayalan kamu daripada, dan ini sangat-sangat gitu ya. Jadi kamu banyak halu jadinya kan gitu ya, banyak halu berpikir, istilahnya ketika dia update status apa, maksudnya dia apa, kamu berpikir apa, karena terlalu lama berendam dalam khayalan kamu sendiri ini tadi gitu. Jadi nggak sinkron sama realitanya, keadaan aslinya ya. Itu aja sih saya bilang ya Pak yang mau disampaikan. Sebentar, itu kartu ke-5 ya. Jadi di sini ya, oh ya tadi backgroundnya belum ya. Ini perkara hasil dari background kamu. Mungkin dididik untuk apa istilahnya, mungkin bukan kok dididik tapi terbiasa religius kayak gitu ya, atau terbiasa waktu kecil dibangun imajinasinya memang, karena mungkin keluarga kamu cenderung ke artistik daripada saintis ya, beda memang, area otak yang bekerja di situ beda, cenderung artistik, kreatif kayak gitu ya. Keluarga kamu lebih menguatkan itu di kamu, atau lingkungan kamu dibesarkan dulu lebih menguatkan sisi kreatif kamu, sisi imajinatif kamu, ketimbang logika, terus observasi dan kemampuan yang sebelahnya ya. Itu, dan biasanya ya di sini dari keluarga yang cenderung kelihatannya baik-baik saja ya, at least kelihatannya baik-baik saja, mungkin lebih baik lagi gitu lah. Jadi bukan keluarga yang hancur-hancur banget. Nah dia ya, ngomong apa hidupku nih ya, intinya itulah ya, kamu terbiasa dididik untuk berpikir kreatif, imajinatif ya. Kayak misal kayak orang tua kamu mengajarkan kamu no problem Dok, atau kamu punya cita-cita ini gantungkan setinggi langit kayak gitu ya. Jadi diajarkan untuk bermimpi besar, terus tetap berusaha, tetap kayak gitu. Cuman usahanya lebih banyak ke area doa gitu. Makanya tadi saya bilang religius, sedangkan usaha ini kan kalau saya bilang lebih ke kayak 50-50 ya, doa ya 50%-nya, yang usaha 50%-nya gitu. Cuman kan kebanyakan orang mengajarkan untuk kuatkan doanya, usaha ya kalau bisa kayak gitu ya. Pada prakteknya akhirnya gitu, bukan kok 50-50. Nah dia ya dengan Three of Wands sini ya, mungkin dari keluarga yang bisa dua macam di sini ya. Keluarga yang berpunya, berada ya, jadi nggak perlu upaya macam-macam, sering kali hal-hal yang dinantikan datang sendiri, jadi dia terbiasa seperti itu. Atau B ya, dia dari keluarga yang upaya apapun kesulitan ya, karena nggak ada jalannya, nggak ketemu pintunya, atau ada pintunya tapi nggak ada kuncinya kayak gitu ya, selalu banyak hambatan. Jadi dan ketika ya jadinya nggak jadi, selalu banyak hambatan, dan ketika berupaya pun ya akhirnya zong gitu, akhirnya nol. Jadi kayak yang berupaya pun nggak ada hasilnya, apalah gunanya berupaya gitu. Akhirnya lebih banyak ya kalau dapat ya dapat, enggak ya enggak kayak gitu, nunggu gitu. Itu ya. Jadi poinnya di sini ya. Ngomong segitu panjang ngomongin apa? Poinnya di sini adalah secara background, secara pola pikir dasarnya kamu sama dia mirip.
ya. Kamu sama dia mirip. Cuman bukan berarti ini cocok ya. Ini bukan kok kemiripan yang indah ya, ini kemiripan yang menjerumuskan. Jadi kalau kamu sama dia jadi satu, nggak ada yang saling menyemangati untuk berupaya, untuk effort mendapatkan hidup yang lebih baik atau menjadi diri versi yang lebih baik kayak gitu tuh minim sekali ya. Jadinya ya yang ada ya bisa jadi malah kualitas hidup turun, kualitas diri turun sama dia gitu. Ya kalau ini bisa istilahnya bisa diimbangi dengan hal-hal positif yang lainnya no problem. Cuman saya ragu di sini karena di depan tadi kartunya sudah kurang meyakinkan gitu ya kondisinya kamu sama dia ini. Terus yang kelima ya, love language. Kamu Six of Swords, dia Page of Pentacles. Kamu karena gini ya, kamu kan caranya mendekati kayak membina hubungan itu lewat hadir, lewat mengenal, lewat berupaya ya. Mungkin perkara menunjukkan bahwa kamu sayang, bahwa kamu beneran cinta, itu adalah dengan memberi space, memberi waktu, memberi ruang gitu. Ada kesabaran di sini, gambaran bahwa kalau kamu benar-benar cinta kamu bakalan nunggu gitu ya. Jadi misal, dan ini bahaya ya, saya sampaikan dulu ini bahaya, saya jelaskan selanjutnya ini. Bahayanya adalah kamu mau nunggu sedangkan dia sebetulnya nggak perlu ditunggu kayak gitu ya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya di depan ini, dia mungkin iya tertarik sama kamu tapi nggak kok sesuatu, kamu bukan sesuatu atau seseorang yang menarik segitunya sehingga bikin dia bangkit, oh aku harus gini kayak gitu ya. Dan kalau kamu mau nungguin dia sampai dia membuka hati, nggak cuman membuka celana ke kamu ya, sampai kapan ini gitu ya. Dan dia ya di sini love language-nya dengan Page of Pentacles ya. Bisa jadi ini act of service ya. Jadi kalau kamu caranya mencintai menunjukkan bahwa kamu tertarik sama dia ini tadi ya, bukan love language loh ya, lebih ke kayak ini loh aku ada kayak gitu ya, ini loh aku bersedia. Cara mau menunjukkan bahwa kamu bersedia ini dengan masakin dia atau ngecek dia ada duit atau enggak, kamu beliin dia gitu ya, kamu ngelayani lah intinya gitu ya. Kalau cara kamu itu dia merasa dicintai, tapi di sini saya nggak ngelihat ada, bukan cuman kemauan yang nggak ada, kemampuan juga nggak ada gitu, kemampuan untuk membalas itu nggak ada gitu. Dia sendiri bahasa cintanya itu gitu ya, maksudnya memberi, mungkin sekedar memberi uang mungkin tapi bahasa istilahnya ekspresi dasar dari Page of Pentacles ini acts of service itu tadi. Kalau nggak mampu service kasih duit kan gitu ya, kalau nggak mampu ini biayain kan gitu. Nah biayain ini sudah effort paling enteng. Jadi kalau kamu ngerasa dia, tetapi dia kasih duit, kalau aku butuh apa dia nyediain, itu sudah effort paling mudah gitu. Duit bisa dicari gitu, gampang gitu ya. Memang cari duit nggak selalu gampang, ada masanya nggak gampang, cuman bisa dicari gitu ya, nggak perlu upaya, tinggal ambil dompet atau ketik transfer kan beres gitu. Upayanya cuma itu doang gitu. Perkara nyari duit tuh nggak karena kamu juga dia bakalan harus nyari duit juga kan buat makan gitu. Itu bahasa cintanya duit. Kalau dia sering ngasih kamu duit, bukan berarti bahasa cintanya acts of service ya. Kalau dia sering ngasih kamu duit, itu sudah acts of service yang paling enteng itu, paling ringan ya. Bukan berarti dia bahasa cintanya itu, maksudnya gimana sih jelasinnya, bukan berarti itu bahasa cinta yang sesungguhnya. Iya itu salah satunya, tapi yang paling dalam adalah servisnya itu tadi. Semoga bisa dipahami di situ. Jadi di sini ya perkara match enggaknya ya tergantung
ininya ya, kamu bisa nggak nerima bahasa cinta yang cuman duit. Kalau di sini, kalaupun dia menunjukkan cinta, yang saya maksud tadi adalah kalaupun dia menunjukkan ketertarikan, cinta, kasih sayang ya, cuman bisa sebatas duit. Sedangkan kartu ini sebetulnya acts of service ya, melayani itu tadi. Kalau dia cuma nunjukin duit itu masih kurang, sebetulnya kurang ya, itu paling gampang gitu ya. Nah, kamu sendiri ngasih space, tapi di sini ya kamu lagi upaya kan gitu. Jadi perkara ngasih space ini mungkin belum terlaksana, katakanlah gitu ya. Atau bisa jadi juga ini kartu ya, setelah ngomong panjang lebar tentang kartu baru kepikiran, mungkin ya Six of Swords ini bicara soal kamu sudah nggak tahu bahasa cinta yang kamu bisa sajikan, yang kamu pakai apa gitu ya, untuk menunjukkan, untuk mengekspresikan perasaan kamu bahwa kamu cinta, kamu mau dia ada terus dengan kamu ya. Kamu sudah nggak tahu gitu ya, apapun kamu coba bisa jadi itu, atau kamu lebih ke kayak ngikutin aja ya, bisa jadi itu, lebih kayak ngikutin aja, dia maunya dicintai seperti apa, aku fleksibel, bisa jadi itu ya. Cuman ini bukan kalaupun iya gitu ya, ini reading kakek cuman ya intinya itulah ya. Jadi bisa jadi kamu tipe yang ngasih space, ngasih ruang gitu ya, buat dia memahami ya bahwa kamu cinta, kamu menunggu ya. Atau kamu ngikut aja bahasa cintanya dia apa, kamu fleksibel, atau kamu nggak tahu ya semua bahasa cinta kamu pakai gitu aja. Sedangkan dia caranya mencintai acts of service, tapi sementara ini kalaupun dia bisa ngasih cuman sebatas ya udah ini beli, ya udah ini duit buat bayar ini, buat itu, kayak gitu ya, menyediakan yang kamu butuhkan, tapi itu pun nggak banyak. Secara ini Page of Pentacles bukan King of Pentacles ya. Kalau King mungkin banyak yang dikasih, Page ini ya secukupnya yang dia bisa kasih, itu pun belum tentu mencukupi yang kamu perlukan, paham ya. Sebentar, kartu ke-6, kebiasaan sehari-hari ya. Kadang kan dalam berpasangan, dalam hidup berumah tangga ya, saya nggak tahu ini kamu gambar buat sampai ke rumah tangga atau sekedar pacaran aja. Dalam kehidupan berumah tangga ya, keseharian tuh bisa jadi masalah ya kamu bau kayak gitu ya, atau kalau duduk kakinya jangan di meja gitu. Hal sesepele itu ya bisa jadi masalah. Jadi di sini dilihat kesehariannya. Kamu ya dengan Ace of Swords di sini ya cenderung suka keseharian yang beda-beda. Kamu gampang bosen ya, mungkin orang kamu gampang bosen, bukan kok gampang bosen sama orang, tapi gampang bosen kalau tiap hari gitu-gitu melulu. Jadi misal setiap hari kan kita harus kerja misalnya gitu ya, misal kamu tiap pagi berangkat ke kerja, sore pulang, nah itu dilakukan tiap hari bertahun-tahun kan bosen ya. Maka dari itu ketika kamu punya waktu luang ya, kamu berusaha mencoba hal baru kek, hobi baru kek, makan di tempat baru kek, atau nyoba baju baru. Intinya selalu berusaha menemukan sesuatu yang baru untuk hari yang berbeda-beda ya. Jadi kayak butuh stimulasi ya setiap hari kata ya, mungkin nggak tiap hari banget ya, cuman sering butuh stimulasi. Jadi di sini ya keseharian kamu nggak terlalu rutin, katakanlah ya, nggak yang rutinitas pulang kerja nonton TV ketidur, berangkat kerja pulang kerja nonton TV ketidur, nggak kayak gitu ya. Jadi hari ini pulang kerja kamu nonton TV ketidur, besok belum tentu seperti itu, besoknya lagi bisa beda lagi kayak gitu ya. Dan no problem ya, ini no problem kan ya. Dia di sini ya dengan Five of Pentacles ini tipe keseharian yang kayak yang kalau saya istilahnya kayak kumbahan ngelempres
kayak cucian yang ngumpul di satu sudut rumah, dan yang punya cucian ini kayak yang ragu-ragu antara ini dicuci atau dibuang aja kayak gitu, tapi belum memutuskan ini dicuci atau dibuang kayak gitu ya. Kesehariannya yang kayak gitu. Jadi misal kalau dicontohkan kayak yang tadi ya, berangkat kerja pulang nonton TV sampai tengah malam atau scrolling sampai tengah malam, nggak ada inisiatif kayak mau ngapain kayak gitu ya, yang bukan kok boring, ini orang yang kayak orang yang menjalani hidup dengan putus asa gitu ya, dengan memendam rasa putus asa atas hidupnya sendiri atau atas dirinya sendiri ya. Jadi ya dengan keseharian yang bisa dibilang berbeda ya, kalaupun kamu nyampe hidup sama dia ya, misal kamu nikah terus hidup serumah sama dia, kamu bakalan kayak gini, kamu pergi-pergi sendiri, hobi-hobi kamu sendiri ya, makan-makan sendiri ya, mungkin sama temen kamu tapi nggak sama dia, sedangkan dia membusuk di rumah, katakanlah gitu kasarnya. Kasarnya ngomong, dia membusuk aja di rumah gitu, nggak kemana-mana dan nggak kepengen nemenin kamu keluar, nggak kepengen lihat luar kayak gitu ya. Dan jadinya kan kayak yang quality time antara kamu sama dia, istilahnya untuk kamu nemukan quality time antara kamu dengan dia ya kesulitan, karena dia nggak tertarik sama aktivitas, bukan cuma aktivitas kamu, dia nggak tertarik sama aktivitas sama banyak aktivitas ya, entah aktivitas kamu entah aktivitasnya siapa, dia nggak begitu tertarik. Nyoba hal baru juga dia nggak tertarik, dia istilahnya ya nggak peduli lah, ada apatis, ada sikap-sikap apatis, sifat-sifat skeptis sama hal baru, bisa jadi kayak gitu juga ya. Jadinya yang kamu kayak yang ngapa-ngapain sendiri, dan bukan cuman sendirian, no problem kalau sendirian ya, masalahnya nih kayak nggak didukung gitu, kayak yang ya udah terserah kamu, sikapnya tuh kayak gitu. Jadinya kamu kayak merasa yang lama-lama ya kamu kayak ngerasa apa aku salah ya kayak gini, mungkin aku nggak normal kayak gitu kan lama-lama. Ngomongin ekstrimnya ya. Versi ekstrimnya, setelah bertahun-tahun hidup sama dia kamu jadi meragukan kewarasan kamu, jangan-jangan aku yang nggak waras. Dia bisa tuh tiap hari gitu-gitu aja dan nggak merasa perlu nyobain hal baru, nggak merasa bosen dengan hidupnya, kenapa kok aku gini kan gitu, jadinya lama-lama gitu ya, jadi nggak sehat juga gitu ya. Itu sih ya kalau saya bilang di sini kurang, istilahnya kalaupun kamu beneran mau banget sama ini orang, kamu effortnya yang mesti mau banget gitu loh, maksudnya effort kamu mesti juga mau. Cuman dilihat dari sini mungkin kayaknya meskipun kamu mau, tenaganya nggak ada ya, seperti saya bilang tadi. Dan dia jelas ini nggak ada effort, dia terbiasa menunggu, dan dia kecewa sama hidupnya, mungkin dia juga kecewa sama hidupnya atau dirinya atau masa lalunya. Itu bukan kok karma amat gitu ya, bisa jadi bukan karena karma ya, karena biasa menunggu ini tadi, biasa nggak effort gitu loh. Kamu sih istilahnya disuruh effort bisa ya, meskipun kadang ada bahaya, termakan ilusi, termakan imajinasi. Cuman di sini kan ada didikan berupaya dan berdoa dan berupaya itu tadi. Jadi ada upaya. Dia mungkin ya itu tadi, antara keluarga yang kaya raya, semua serba ada, tinggal nunggu, atau keluarga yang sangat sulit banget ya, bukan berarti miskin banget, enggak, ketika berupaya kayak hasilnya sering zongnya daripada enggaknya. Jadi lebih baik nunggu kayak gitu. Dan dalam hal hubungan sama kamu ini dia juga pakai strategi yang sama, nunggu gitu. Dan untuk urusan spesifik kamu ini ya, terlepas dari karakternya seperti apa ya, kalau dilihat dari kartu pertama ini, mungkin saya ulangin lagi jadinya, mungkin iya dia tertarik tapi nggak segitunya gitu ya, kamu bukan sesuatu yang bikin dia pengen lompat berupaya
pengen berubah atau pengen enggak gitu. Kamu mau nunggu sampai berapa lama ini gitu. Kamu mau berupaya sampai kapan, sampai darahmu tinggal berapa mililiter. Itu. Hai, kamu yang pilih kartu ketiga ya, ini readingnya buat kamu ya. Pertama saya bacakan kartu pilihan kamu ini dulu ya. Queen of Pentacles ini menggambarkan bisa jadi ya dalam hubungan ini sudah ada komitmen antara kamu sama dia ya. Cuman kamu di sini ngikutin readingnya mungkin karena ada momen-momen dimana kamu ragu, iya tahiki orangnya gitu ya, kayak yang ya mau sih cuman bener nggak sih ini orangnya kayak gitu. Atau yang kedua ya, kamu mungkin belum ada hubungan kamu belum sampai ke level komitmen, belum sampai ke serius, cuman kamu ngelihat kayaknya ini arahnya ke situ, atau kamu berharap semoga arahnya ke situ. Nah kalau kamu istilahnya di termasuk grup yang kedua ini ya, bukan yang pertama yang serius, masih berharap ada keseriusan atau melihat bahwa ini mungkin arahnya ke serius, bisa jadi ya ini dangernya. Saya nggak bilang kamu pasti menghadapi bahaya ini, cuman perlu diwaspadai aja kayak gitu ya, perlu diwaspadai aja bahwa bisa jadi kamu mengabaikan red flag yang ada ya, mengabaikan bendera merah yang sebetulnya bisa dilihat saat ini. Sekarang kamu bisa menilai bahwa ini orang kayaknya bahayanya di sini, di situ kayak gitu ya. Tapi kamu yang alah udahlah, yang penting ini, yang penting dia baik, yang penting dia ini kayak gitu ya. Jadi no problem gitu loh. Maksudnya ngelihat sisi baiknya di atas sisi buruknya, cuman perlu dipertimbangkan juga apakah sisi buruknya ini bakalan merusak kamu atau enggak kayak gitu loh ya. Merusak ini bukan kok bikin kamu jadi tidak bermoral atau gimana, enggak, maksudnya jadi meruntuhkan jiwa, kayak bikin kamu merasa hidup tidak bisa bahagia kayak, atau selalu menderita kayak gitu ya. Dan itu kan efek yang kayak gitu kan masih nanti kan gitu ya. Jadi kalau sekarang mengabaikan red flag, bahayanya enggak sekarang, nanti gitu ya. Seringkali kan setelah hubungan berjalan 10 tahun gitu ya baru kerasa kalau yang salah pilih atau kayak gitu ya. Nah di sini kita lihat ya, mungkin bisa kebaca juga red flag yang kamu miss di mana ya. Pertama kita lihat energinya yang kelihatan langsung dari luar ya, orang lain pun bisa lihat dan kamu sendiri bisa ngerasain. Di sini yang atas saya tetapkan kamu, yang bawah dia. Cuman ya kalau misal kamu lihatnya yang bawah kayaknya aku, dia yang atas deh tante gitu ya, no problem ya. Cuman perlu diingat ya bahwa kadang yang kita lihat di orang lain itu kita sendiri jadi ya bulletnya di situ ya. Jadi perlu menjaga kesadaran diri gitu aja ya. Pertama ya, perkara energi yang keluar secara eksternal ya, kamu bisa ngerasain, orang lain juga bisa lihat. Ada Five of Pentacles di kamunya dan di dianya ada Queen of Wands ya. Ini ya, kamu kayak dengan Five of Pentaclesnya di sini ya, kamu kayak ada rasa mungkin nggak terlalu menguasai pikiran kamu, cuman sikap kamu menunjukkan ya. Jadi orang lain ngelihat, mungkin kamu nggak ya. Sikap kamu menunjukkan kayak kamu nggak bisa nyari yang lain kayak gitu ya, kayak nggak ada yang lain, cuman dia yang mau sama kamu, atau atau kamu ngelihat cuman dia yang kamu mau kayak gitu ya. Jadi kayak kamu semacam terkungkung sama pemikiran kamu sendiri atau perasaan kamu sendiri, ada itu gitu. Dan dari luar ya, misal saya yang ngelihat kamu lagi sama dia, kelihatan kamu tuh kayak yang manut sama dia. Bisa jadi bukan kok manut, tapi lebih ke kayak hampir people pleasing, tapi people-nya adalah dia gitu ya. Paham yang saya maksud ya itu. Jadi kayak yang kamu gak bisa nunjukkan kamu aslinya kayak gimana, kamu ekspresi kamu yang sebenarnya ketika kamu jadi kamu sendiri kayak gimana ke dia, kamu nggak bisa gitu. Kayak merasa aku harus jadi orang kayak gini supaya dia suka sama aku, paham ya? Jadi di sini kayak yang merasa ya itu tadi, hanya dia kayak gitu, merasa hanya dia untuk at least untuk saat ini ya. Ada hawa seperti itu. Dan sekali lagi ya, mungkin kamu nggak kok selalu berpikir seperti ini, tapi
sikap seperti ini, seakan-akan kamu merasa hanya dia itu tadi ya terpancar di kamu ya. Dan dia ya dengan dengan kartu ini jadinya kayak dia maunya cuman sama aku, dia bisanya cuman sama aku kayak gitu ya. Jadi ada rasa kayak tersanjung satu, terus kedua secara ini energi seseorang yang kayaknya main-main ya. Secara Queen of Wands ini kayak ya uji-uji keberuntungan kayak gitu ya, energi ada positifnya memang, cuman di sini kayak keluar negatifnya karena yang atas cenderung negatif ya. Jadi kayak keluar negatifnya kayak yang ya udah ini apa istilahnya, aku di sini karena aku mau di sini, kalau aku udah nggak mau ya udah kayak gitu. Paham ya? Jadi di sini ada ketidakseriusan ya. Kalaupun ya misal gini ya. Misal kamu sudah ada komitmen sama dia saat ini ya. Dan komitmennya itu komitmen serius ya. Mungkin waktu itu coba kamu lihat lagi ke belakang. Kalau waktu itu kamu yang ngajak serius ya, misal mancing-mancing kayak dengan bertanya kamu maunya hubungan ini dibawa kemana, terus dia jawab ya aku maunya serius, ini cuman buat biar kamu nggak pergi aja untuk saat itu karena dia masih mau sama kamu itu kan. Tadi kata-katanya aku ada di sini selama aku mau, kalau aku udah nggak mau itu tadi ya, selama dia masih mau, dia mau kamu tetap di situ kan gitu. Tapi kalau dia udah nggak mau ya kamu mau di situ atau enggak, dia nggak mau, dia nggak peduli gitu loh kalau dia udah nggak mau. Paham ya di sini ya. Jadi ada sikap-sikap yang bisa dianggap main-main ya. Ada sikap-sikap dan pemikiran dan perasaan yang bisa dianggap ini orang kurang serius gitu. Ya. Terus perkara ekspektasi ya, di sini kamu the fool ya, terus dia ekspektasi yang untuk satu sama lain dan ekspektasi atas hubungan ini ya. Kamu the fool, dia strength ya. Kamu ya dalam hubungan ini kayak yang kalau saya bilang bukan kok nggak ada ekspektasi ya, sebetulnya ada, tapi kamu sendiri sudah kayak melepaskan, udahlah yang penting aku ada pasangan, bisa jadi seperti itu ya. Ini dengan the fool ini terserah, misal pun kamu harus menghadapi monster ya kamu kayak yang udahlah yang penting aku ada pasangan gitu ya. Entah kamu berpikir aku nggak kayak gitu kok, tapi sikapmu itu gitu yang terjadi itu gitu. Kamu memaklumi toksik-toksiknya dia, kayak salah-salahnya dia, kamu dengan cepat memaafkan, dengan cepat menerima kembali ketika dia harusnya dibuang gitu aja ya. Aduh, ini readingnya di awal udah negatif duluan ya. Itu jadi kamu yang terima ya, apapun yang terjadi aku tetap sama kamu kayak gitu hawanya ya. Terus dia di sini ada strength, ada kesabaran. Gini ya, dia sebetulnya ya kalau memang dia memang serius ya, ini tadi kan yang pertama kan saya nilai dia kayak yang ada sikap-sikap yang bisa dikategorikan main-main ya, ada sikap-sikap yang bisa dianggap kurang serius ya ke kamu. Di sini ya yang diharapkan hubungan ini bisa bertahan lama, satu ya. Terus dua, kamu ada upaya ya, dia berharap kamu ada upaya lebih daripada yang sekarang ya. Terus tiga ya, dia mau hubungan yang exciting ya, yang seru ya, bukan kok seru karena apa istilahnya jalan-jalan melulu kayak atau nge-seks melulu kayak, bukan yang seru yang seperti itu, tapi stimulasi emosional, stimulasi intelektualnya ada gitu ya. Terus juga aktif, kayak misal ada hobi yang dilakukan bersama dan kamu juga enjoy, dia juga enjoy, ada kegiatan yang istilahnya bisa saling nyambung kayak gitu ya, kayak misal kerjaan dia nyambung, kamu bisa paham gak kerjaan dia bisa paham gak kerjaan kamu kayak gitu ya, atau perkara pemikiran ya, hal-hal seperti itu ya. Jadi bukan kok kompleks ya, komplit ya dia mau hubungan ini nyambung secara komplit gitu, dan dia mau mengupayakan sebetulnya ya.
Cuman mungkin dengan kalau digandengkan dengan kartu kamu ini ya, dia nggak tahu maunya kamu apa gitu. Maksudnya dia mesti jadi apa sama kamu, dia mesti menuhin apa di kamu, karena kamu cenderung kayak yang ya terserah kamu, ya terserah kamu, ya terserah kamu kayak gitu, karena kamu terlanjur kayak menepiskan ekspektasi kamu sendiri, yang penting ada dia gitu. Ya, paham ya? Jadinya istilahnya nggak imbang ya, kayak dia mesti ngopeni kamu jadinya ya, meskipun kamu ngerasanya kayak kamu yang menanggung beban pembinaan hubungan ini kayak gitu. Tapi dia juga ngerasa seperti itu, kayak yang mesti nyetir kendaraan yang namanya hubungan ini, dia yang nyetir sedangkan kamu yang leha-leha aja. Ini bisa jadi sumber pertengkaran ini, terus kayak saling tuduh kamu ya. Cuman kalau kamu mungkin nggak terlalu banyak protes, mungkin dia yang bakalan protes ke kamu, kok gini, kok gitu, kok gitu ya. Dengan strength dan Queen of Wands ini energinya ada beraninya, katakanlah ya, ada berani untuk ngomong, ada berani untuk nuntut, ada berani untuk minta kamu begini atau begitu, dan kamu cenderung yang iya itu. Kalau kartunya ini loh ya semoga nggak cocok, saya nggak berharap ini cocok. Semoga nggak cocok ya. Komunikasi ya, kamu bisa dengan mudah memahami maksudnya atau enggak, apakah dia bisa dengan mudah memahami maksud kamu atau enggak, niat kamu, pemikiran kamu kayak gitu ya. Page of Swords ya, kamu mau mempelajari meskipun kamu nggak ngerti ya, meskipun kamu nggak ngerti, kamu mau mempelajari kenapa dia begini, apa yang dia lakukan, kenapa dia melakukan itu kayak gitu ya. Kamu mau mencoba mengerti logikanya di mana, terus keuntungan emosionalnya di mana, kayak gitu-gitunya ya, tentang dia ya, segala hal tentang dia kamu open minded banget gitu. Dia dengan Three of Wands di sini ya, ada hal-hal yang istilahnya secara intelektual ya kamu nyambung gitu ya, maksudnya dia ngelihat kamu pinter, cerdas gitu ya. Cuman di sini dia kayak nungguin keterbukaan dari kamu sendiri ya, bukan kok keterbukaan kamu menampani dia, menerima dia, tapi keterbukaan untuk kamu nunjukkan kamu siapa kayak gitunya ya. Dia nungguin ini orang sebetulnya aslinya pas nggak sih buat aku. Dia kayak dari kapan dulu entah kapan ya, kayak berusaha memahami tapi juga nggak upaya ya. Atau nggak kelihatan upayanya, jadi kayak menunggu kamu untuk menunjukkan diri kamu gitu, menunjukkan aslinya kamu seperti apa. Kamu selama ini yang kamu lihat kan adalah bahwa kamu ini, cuman dia kayak ngerasa ada sesuatu yang belum keluar, belum terekspresikan dari kamu, dan ini apa dia nggak tahu kan gitu ya. Cuman dia nungguin gitu. Kamu merasa kamu sudah open, tapi lebih ke kayak open, kamu mau apa dari aku kasih kayak gitu, tapi bukan ke open ini loh aku gitu. Yang dia harapkan adalah kamu open, inilah aku. Dan ini didukung oleh dua kartu sebelumnya. Dia apa istilahnya, yang dia harapkan adalah keterbukaan 100%, kejujuran 100% itu ya. Dan ini bukan sekedar jujur ngomong cerita apa adanya, bukan sekedar itu, tapi kejujuran pada diri kamu sendiri ya. Dia berharap kamu ada itu ya, terbuka sama apapun borok-boroknya kamu ya, nggak cuman nurutin aja, tapi nunjukkan bahwa ini loh aku juga manusia kayak gitu ya. Tujuannya, maksudnya kalau dilihat dari 3 kartu ini ya, sebetulnya tujuan dan base-nya dia berhubungan bagus ya. Cuman mungkin kamu kalau dilihat dari 2 kartu ini ya, mungkin ada ya nanti lihat kartu keempat aja ya, ada masa lalu yang bikin kamu begini. Bukan salah kamu juga kan gitu ya. Ada hal-hal yang waktu dulu membentuk kamu untuk jadi manusia seperti ini, dan ini juga bukan yang salah, ini kan strategi aja gitu ya, bukan kok ini kekurangan kamu atau gimana. Cara kamu menghadapi orang ini mungkin begini menurut kamu gitu, sedangkan dia maunya nggak begini ya. Latar belakang ya, Seven of Pentacles sama Hierophant ya. Kamu ya mungkin dididik untuk
telaten sama sesuatu, yang sabar, nerimo ya. Kalau memang belum waktunya ya belum waktunya gitu. Didikan bagus ya, cuman ini kayak jadi mengubur diri sendiri kan gitu ya. Seringkali didikan seperti ini terlepas dari kartunya ya. Didikan dimana kita diminta untuk nerima aja, tekun, telaten, adaptasi. Kita kan jadi kayak yang bukan siapa-siapa gitu ya. Karakter kita datar aja, maksudnya bukan kok datar tenang, datar kayak yang istilahnya nggak ada spesialnya gitu loh, kayak yang nggak ada istimewanya, biasa aja gitu, datar gitu loh. Sedangkan dia mungkin ngelihat kamu kayak ini orang sebetulnya ada istimewanya, tapi apa? Itu mungkin yang dia tunggu ya. Kalau dari kartunya ini mungkin itu yang dia tunggu. Ini orang spesialnya apa? Bukan kok nyari boroknya kamu, cuman mungkin yang menurut kamu borok, yang menurut kamu cacat, yang menurut kamu nggak pantas dilihat orang ya, itu keistimewaan buat dia. Nggak tahu kan gitu maksudnya. Kamu nggak tahu gitu maksud saya gitu. Bukan saya yang nggak tahu, kalau saya jelas nggak tahu. Itu ya, jadi yang dia tunggu adalah ini orang istimewanya apa gitu. Aku ngelihat dia kayaknya dia punya keistimewaan, tapi di mana kok sampai hari ini aku belum lihat itu ya. Itu kamu dibangun dan dibentuk di lingkungan seperti ini, di mana kamu suruh sabar, nunggu, telaten, terima, adaptasi kalau memang harus adaptasi gitu. Dan seringnya hidup itu kan dan urusan sama orang lain, entah itu cuman temen, entah itu di tempat kerja, entah apalagi pasangan ya. Kalau ngomongin tuntutan adaptasi kan selalu ada gitu. Cuman apakah dengan beradaptasi itu kita bisa tetap menunjukkan sinarnya kita sendiri kan gitu ya. Apakah kita tetap ada hal di diri kita, ada poin di diri kita yang tetap kita jaga, kayak misal sifat A, B, C no problem aku ubah kalau memang itu diperlukan, tapi yang ini, yang D, E, F ini no gitu ya, kayak yang apapun apapun iming-imingnya ini gak akan aku ubah karena ini nilai unikku, nilai poin plusku kayak gitu ya. Dia Hierophant ya, dia istilahnya ada semacam ada didikan tradisional ya, maksudnya pakem-pakem kayak gitu soal moral, nilai. Jadi ini bukan sekedar mungkin dia dari keluarga yang berpendidikan ya, yang punya pemahaman, yang mengerti bahwa at least dalam hubungan ya, dalam hal menjaga hubungan itu begini gitu. Mungkin yang saya baca sebagai cenderung main-main ini karena situasi aja ya, jadi bukan kok orang yang nggak bisa serius atau nggak mau serius sama kamu, lebih karena ya ini tadi, dia ngelihat kamu istimewa, tapi istimewanya dia di mana, istimewanya kamu di mana, dia belum ketemu ya, belum tahu, tapi dia tahu kamu ada istimewanya, dia nunggu itu. Jadi sementara belum tahu ini, dia masih di mode coba lihat dulu gitu ya. Jadi kesannya mungkin kayak, bukan kok kesannya, jadinya dia kayak ada sikap-sikap atau tindakan-tindakan dia yang bisa dikategorikan main-main, kayak nggak bisa dibilang serius kayak gitu ya. Karena dia lebih ke kayak ada pakemnya. Kalau dalam hubungan itu caranya membina begini, caranya memulai begini, caranya membina begini, terus biar hubungan langgeng tuh ini itu sudah ada tips and triknya, sudah diajarin atau sudah ada contohnya gitu ya. Bisa jadi dia dari keluarga yang mapan, bahagia, mungkin bukan kok kaya raya, tapi istilahnya sejahtera, katakanlah gitu ya. Mungkin dari keluarga seperti itu sejahtera. Dan yang jelas di sini dengan Hierophant ini ada pendidikan ya, ada pendidikan yang lumayan tinggi, tapi juga di samping itu mereka jaga tradisi gitu. Jadi ada beberapa poin, apa istilahnya, sudut pandang ya, ada beberapa sudut pandang yang diambil baik-baiknya oleh dia yang didapat dari masa pertumbuhannya. Semasa kecilnya ya. Tadi ngomongin apa saya udah lupa ya. Intinya itulah ya, ini seseorang yang punya pandangan, kalau saya bilang cukup bagus, katakanlah ya. Mungkin bahkan lebih dari cukup bagus ya. Dalam soal
hubungan, at least dalam kerja juga mungkin dia tipe orang yang gampang suksesnya karena dia tahu caranya ya, dan caranya cara yang benar, bukan kok cara yang dikira-kira sendiri tiba salah kaprah gitu ya, bukan yang gitu. Jadi dia tahu caranya dalam hal mencapai sukses. Bisa jadi juga dia orang yang tahu caranya membawa diri kayak gitu ya. Ya ada momen dimana dia bisa istilahnya bisa serius, tapi ada tempat dimana dia mungkin gak perlu serius-serius amat kayak gitu ya. Dan hubungan ini salah satunya mungkin ya, secara dia belum tahu quality-nya kamu, keistimewaannya kamu di area mana dia belum lihat. Jadi dia nggak begitu ambil serius, meskipun dia bilang dia serius, karena dia berharap memang ini hubungan bisa dibawa serius gitu loh ya. Paham ya? Ini tadi kan harapannya kamu lebih open, lebih jadi diri sendiri kayak gitu, hubungannya lebih flowing gitu, lebih energized. Terus love language ya, Knight of Wands kamu, dia Five of Swords ya. Nah ini ya, kamu ya lebih ke kayak taunya namanya membina hubungan itu berarti ngelayani secara seksual atau ngelayani kemauannya pasangan kayak gitu. Apapun yang dimau pasangannya kita mendukung dengan segala effort dan waktu dan tenaga kayak gitu ya, kayak energi seperti itu ya. Maunya pasangan tak turuti, wis karepmu apa sembarang aku ada gitu ya. Dia ya stimulasi intelektual, jadi kayak adu argumen perkara hal-hal yang gak ada kaitannya sama kalian berdua ya. Kayak misal ngomongin politik atau ngomongin filsafat katakanlah ya. Pahamnya ini, dia lebih suka pemahamannya ini daripada pemahamannya itu, dan kamu lebih suka pemahamannya itu daripada pemahamannya ini. Terus kamu debat sama dia enjoy di situ gitu loh, pertukaran pikiran, bouncing of ideas ya. Terus apa namanya ya, sedikit-sedikit cekcok tapi bukan personal ya, lebih ke kayak gitu. Kalaupun personal juga, kalaupun cekcok atau argumen yang sifatnya personal kayak misal aku maunya gini, kamu nggak bisa nurutin apaan kamu gitu, lebih ke kayak yang hal yang bisa membuka pikirannya dia gitu. Jadi cekcok yang sehat, yang membangun gitu. Cekcok kan nggak selalu berakhir buruk kan gitu ya. Kalau kayak saya sama suami saya cekcok, ujung-ujungnya kan jadinya jadi apa namanya, kurangku di sini, kurangmu di situ, lebihmu di sini, lebihku di situ kayak gitu. Ketemunya akhirnya di situ. Nah dia mau cekcok yang kayak gitu loh. Dia berharap dalam hubungan ini ada sedikit crash ya, sedikit konflik, sedangkan kamu nggak menyediakan itu kan gitu ya. Jadi kayak yang datar-datar aja jadinya, stimulasi yang dia harapkan nggak ketemu ya itu. Jadi bisa jadi ya dalam perilaku dalam hubungan ini ya, kamu ngerasa kayak dia itu mancing-mancing perkara ya, mancing-mancing ketidaksamaan. Bisa jadi ada momen-momen di mana kamu ngerasa ini kayaknya kok apa ngajak ribut ini orang ini. Bisa jadi ada momen seperti itu, dia mungkin sebatas nyari stimulasi itu tadi, bukan kok benci sama kamu, bukan kok nggak apa istilahnya mau memisahkan diri dari kamu. Kalau saya bilang nih nyari stimulasi aja gitu, karena dia love language-nya adalah sharing, tapi sharing yang bentuknya kayak gitu tadi ya, sharing ideas, pemikiran gitu, pemahaman, kebijaksanaan, kearifan. Terus keseharian ya, keseharian ini sering jadi masalah. Kayak misal kita lihat pasangan kita panjang tidurnya kayak kayak misal kita biasanya tidur cuma 6 jam, pasangan kita bisa 12 jam gitu, terus kita sebel gitu. Hal sesepele itu bisa jadi masalah dan bisa jadi menggerogoti cinta dan menghabiskan kesabaran ya. Dalam hal keseharian kamu the moon, dia Ten of Pentacles ya. Moon ini kembali lagi kayak yang lebih ke apa sih, fleksibel ya. Ikut aja kalau memang
adaptif. Kamu kalau dilihat dari sini adaptif, bagus ya, cuman dia butuhnya nggak itu gitu ya. Kalau kamu ketemunya sama orang yang butuhnya orang yang adaptif ya, submisif kayak kamu gini ya, nyambung gitu, enak hubungannya. Kamu nggak perlu berubah, katakanlah ya, nggak perlu ngubah apa-apa, ya udah gini aja gitu. Cuman dia butuhnya seseorang yang berani, yang confident, yang ada sesuatu yang bikin dia greget, katakanlah gitu ya. Bikin dia jengkel-jengkel gimana gitu ya, tapi mau gitu, jengkel-jengkel tapi mau gitu. Kamu dalam keseharian cenderung adaptif, dia maunya begini, kamu ngikutin gitu ya. Dia sukanya sehari-hari pulang kerja main tenis ya, kamu kalau memang dia maunya kamu ikut main tenis gitu loh, meskipun kamu nggak biasa olahraga, katakanlah. Ini contoh ya, saya nggak bilang yang terjadi bakalan itu, ini contoh aja. Itu jadi adaptif. Nah dia ya, Ten of Pentacles maunya sama-sama, maksudnya gini ya, maksudnya kamu sukanya apa, dia mau nemenin. Aku sukanya apa, aku berharap kamu nemenin, kayak gitu ya. Jadi semua serba sama-sama, dilakuin sama-sama kayak gitu. Nah, kalau dia seneng nonton film apa, dia berharap kamu juga ada, istilahnya kamu juga nemu enjoynya di mana, bagusnya film itu apa, kayak gitu. Dia berharap seperti itu. Dan ketika kamu misal kamu suka berkebun ya, dia tadinya enggak, dia mau berupaya untuk, oh iya berkebun tuh sehat, berkebun itu lucu atau apalah kayak gitunya ya, dia mau berupaya menemukan itu gitu loh. Cuman di sini kan kayak jadi timpang, karena dia berharap kamu juga punya sesuatu yang dilakuin sama dia, tapi kamu lebih ke kayak terserah kamu sayang gitu. Ya jadi di sini pesannya ya, maksudnya perkara cocok aja, asalkan kamu lebih keluar kamunya gitu. Kamu sukanya apa, kamu maunya kayak gimana, gitu aja. Butuhnya cuman cuman kamu lebih berani nunjukkan kamu maunya apa. Nggak harus semuanya kamu adaptasi, nggak harus semuanya kamu yang terserah, nggak harus semuanya kamu yang ngalah ya. Dia nggak mau itu, paham ya? Dia nggak mau semuanya ngalah, karena kalau dilihat dari pemahamannya di sini ya, dia maunya hubungan yang sejajar ya. Kalau maunya dia keturutan, dia juga maunya kamu keturutan, paham ya? Dia juga maunya kamu keturutan. Kalau kamu nurutin maunya dia juga maunya kamu keturutan, which is berarti dia baik ya. Cuman di poin ini mungkin terasa kadang-kadang meragukan karena dia masih ragu sama kamu. Itu aja.